warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Najwa Nur Farisa dengan NIM 141230176. Saya dari kelas Ekonomi Manajerial EMK yang diampu oleh Bapak Hafid. Nah, di video ini saya akan membahas dan menjawab soal UTS Ekonomi Manajerial. Di sini terdapat 3 soal. Nah, langsung saja pada pembahasan soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini, fungsi permintaan barang. Nah, di sini sudah diketahui mengenai persamaannya, yaitu quantity demand atau QD sama dengan 500 dikurangi 3PX dikurangi 2PY dikurangi 0,05 M ditambah 4A. Nah, di soal sudah diketahui jika barang X adalah harganya 235.000, barang Y harganya 275.000, iklannya adalah 500 juta dan pendapatan konsumennya adalah 40 juta. Nah, pada soal ini ditanyakan berapakah banyak barang X yang dibeli oleh konsumen, apakah barang X dan Y merupakan substitusi dan komplementer, dan apakah barang X termaksud barang normal atau inferior. Langsung saja pada jawaban untuk soal nomor 1 ini. Nah, berapakah banyak barang X yang dibeli oleh konsumen? Tadi sudah diketahui persamaannya, dan kita masukkan saja persamaan yang sudah diketahui. Akhirnya adalah QD sama dengan 500 dikurangi 3 dikali 235 dikurangi 2 dikali 275 dikurangi 0,05 dikali 40 ditambah 4 dikali 500. Nah, hasilnya adalah 1.243 ribuan unit barang X yang dibeli oleh konsumen. Nah, apakah barang X dan Y ini merupakan substitusi atau komplementer? Nah, dapat kita lihat dari tanda koefisien PX dan PY pada persamaan yang sudah diketahui, yaitu min 3PX dan min 2PY. Nah, di sini sama-sama tanda koefisiennya negatif. Artinya, jika barang X naik, permintaan X turun, dan hal ini berdampak pada permintaan barang Y juga akan turun, maka disebut barang komplementer karena kedua barang ini dipakai secara bersamaan. Contoh barangnya adalah mobil dan juga bensin. Nah, soal yang C atau ketiga ini adalah apakah barang X termaksud barang normal atau inferior? Dapat dilihat dari koefisien M atau pendapatannya, yaitu terdapat tanda negatif. Artinya, jika pendapatan naik, maka permintaan barang X akan turun, maka disebut barang inferior atau barang yang murah bisa ditinggalkan jika orang mempunyai uang yang lebih. Contohnya pada mie instan, jika orang-orang mempunyai uang yang lebih, maka orang-orang tidak akan memilih untuk membeli mie instan ini. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal untuk nomor 2. Soal nomor 2 ini mengenai elastisitas harga permintaan. Nah, di soal berencana untuk berbisnis kopi melalui gerobak nomaden. Saat melakukan riset pasar, menemukan bahwa harga di awal dengan 25.000 terdapat penjualan 200 gelas per hari. Nah, setelah harga diturunkan menjadi 20.000, maka terdapat kenaikan dengan penjualan menjadi 250 gelas per hari. Nah, pada soal ini terdapat 3 yang ditanyakan. Yang pertama adalah hitung elastisitas harga permintaan atau ED. Yang kedua adalah jelaskan apakah permintaan ini termasuk elastisitas, inelastisitas, atau unitary. Nah, yang terakhir ada bagaimana dampak perubahan terhadap pendapatan total usaha. Langsung saja kepada jawabannya. Pada hitung elastisitas harga permintaan atau elastisitas demand. Nah, sudah diketahui bahwa harga pertama atau price satunya 25.000 dengan kuantiti satunya 200, dengan price keduanya adalah 20.000 dengan kuantiti duanya adalah 250.000 cup. Nah, pada soal ini kita mempunyai 2 rumus elastisitas, yaitu yang pertama adalah rumus elastisitas titik atau point elasticity, yang kedua adalah rumus elastisitas busur atau arch elasticity. Nah, setelah terdapat 2 perbedaan rumus ini, pada rumus point elasticity terdapat rumusnya adalah elastisitas demand sama dengan delta Q per delta P dikali P awal dibagi Q awal. Maka jika dimasukkan yang sudah diketahui di atas tadi, maka hasilnya adalah minus 1,25. Dan pada rumus yang kedua atau elastisitas busur ini, elastisitas demand-nya sama dengan delta Q per delta P dikali P1 ditambah P2 dibagi Q1 ditambah Q2. Jika dimasukkan yang sudah diketahui di atas tadi, maka hasilnya minus 1. Maka pada
dua rumus yang berbeda rumusnya ini terdapat dua jawaban yang berbeda juga. Nah, tetapi kita melihat bahwa rumus elastisitas busur atau arch elasticity ini dianggap lebih akurat karena untuk menghitung elastisitas antara titik data awal dan akhir menggunakan data nilai rata-rata dari harga dan kuantitas kedua titik. Oleh karena itu, kita akan mengambil hasil perhitungan dari rumus elastisitas busur. Hasilnya adalah -1. Nah, lanjut untuk jawaban yang B dengan soal jelaskan apakah permintaan elastisitas ini elastisitas, inelastisitas, atau unitary. Nah, karena kita menggunakan dari rumus arch elasticity ini, kita mengambil hasil perhitungannya adalah -1. Setelah itu kita melihat terlebih dahulu prinsip elastisitas ini, yaitu ada 3. Permintaan elastis sama dengan mutlak elastisitas demand lebih dari 1, maka total revenue-nya akan meningkat. Nah, untuk permintaan inelastisitas dengan mutlak elastisitas demand kurang dari 1, maka total revenue-nya akan menurun. Dan yang terakhir ada permintaan unitary dengan elastisitas demand-nya sama dengan 1, maka total revenue akan tetap. Karena kita mengambil hasil nilai jika elastisitas harga permintaan adalah -1 atau nilai mutlaknya 1, maka permintaan terhadap kopi siap minum tersebut adalah unitary atau inelastisitas unit. Dan diketahui yang tadi prinsip elastisitas, permintaan unitary ini masuk ke dalam total revenue-nya akan tetap. Untuk hal ini akan menjawab pertanyaan dari yang C, bagaimana dampak perubahan harga terhadap pendapatan total usaha. Untuk menghitung pendapatan total usaha atau total revenue-nya, kita menggunakan rumus price dikali quantity. Nah, untuk total revenue untuk yang pertama dengan 25.000 dikali 200 cup adalah 5 juta, dan total revenue yang kedua 20.000 dikali 250 cup sama dengan 5 juta. Nah, hasilnya sama-sama 5 juta. Karena total revenue-nya tetap meskipun harganya sudah turun dan pendapatan quantity-nya meningkat, balik lagi sesuai dengan karakteristik permintaan unitary yang sudah saya jelaskan tadi pada poin B. Nah, pada permintaan unitary ini atau nilai mutlak elastisitas demand sama dengan 1, maka dapat diketahui jika total revenue-nya tetap meskipun harganya sudah turun. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal untuk nomor 3. Baik, untuk selanjutnya, nomor 3 ini membahas mengenai analisis perhitungan bisnis dengan data klien, yaitu usaha produksi mebel sudah berjalan sekitar 15 tahun, dengan total rata-rata revenue per tahunnya adalah 132 miliar, dengan EBITDA-nya cukup tinggi sekitar 45%, dengan net profit margin saat ini 10%, namun diprediksi akan turun menjadi 7%, dan aset kas-nya ini adalah 50 miliar. Dengan alternatif strateginya yaitu yang pertama melikuidasi perusahaan sepenuhnya, menambah tim pemasaran untuk menaikkan revenue sekitar 20% per tahun, membeli perusahaan kompetitor seharga 40 miliar dengan payback 15 tahun, investasi bisnis baru namun belum ada ide sektornya, dan suku bunga pinjaman bank 5% per tahun, dan yang terakhir ada instrumen obligasi yang menawarkan kupon 9% per tahun. Nah, analisis strategi dari kondisi untuk usaha ini yaitu kita perlu menganalisis lingkungan eksternal dengan menggunakan PESTEL. Nah, yang pertama ada political atau politik. Kita menemukan bahwa kebijakan pemerintah terkait industri manufaktur dan ekspor mebel, lalu ada regulasi perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi akses pasar ekspor, dan stabilitas politik yang mempengaruhi iklim investasi dan operasi bisnis. Lalu yang selanjutnya ada ekonomi, dengan kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang mempengaruhi daya beli konsumen. Lalu terdapat suku bunga pinjaman bank sekitar 5% dan kupon obligasi 9% sebagai modal dan alternatif investasi. Lalu ada profitabilitas usaha dengan EBITDA 45%, net profit margin 10% namun turun menjadi 7%, dan menunjukkan dinamika kinerja keuangan. Lalu pada ekonomi ini terakhir ada fluktuasi harga bahan baku dan biaya produksi yang dapat mempengaruhi margin keuntungan. Lalu selanjutnya ada sosial. Di sini kita menemukan bahwa preferensi konsumen terhadap produk mebel ini termasuk tren desain dan material yang digemari. Lalu terdapat kesadaran masyarakat tentang produk lokal dan keberlanjutan atau sustainability sebagai nilai tambah. Lalu demografi pasar sasaran, apakah ada perubahan dalam segmentasi pelanggan. Lalu yang selanjutnya adalah teknologikal. Kita menemukan bahwa digitalisasi pemasaran seperti e-commerce dan sosial media dapat meningkatkan jangkauan, dan otomasi produksi dapat menekankan biaya dan meningkatkan efisiensi. Lalu teknologi fintech dan pembayaran digital memudahkan transaksi.
Lalu ada environmental atau lingkungan, terdapat regulasi keberlanjutan atau sertifikasi kayu legal dan eco-friendly. Lalu selanjutnya ada permintaan bahan baku ramah lingkungan yang meningkat dan resiko pasokan kayu akibat perubahan iklim atau kebijakan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah legal. Di sini kita menemukan bahwa peraturan ketenagakerjaan mempengaruhi biaya operasi, perlindungan konsumen dan standar produk, dan hak kekayaan intelektual untuk desain fitur. Nah, selanjutnya kita perlu menganalisis lingkungan internalnya menggunakan SWOT. SWOT ini pada strength atau kekuatan, kita menemukan bahwa pengalaman 15 tahun di industri mebel memahami pasar dan operasional. Lalu kinerja keuangan historis yang kuat dengan revenue sekitar 132 miliar per tahun dengan EBITDA 45%. Selanjutnya adalah posisi kas yang sangat kuat sekitar 50 miliar. Ini akan memberikan likuiditas dan fleksibilitas strategis. Lalu ada net profit margin 10% yang sebelumnya diprediksi turun menunjukkan profitabilitas yang baik. Lalu pada weakness atau kelemahan, kita menemukan bahwa prediksi penurunan NBM signifikan dari 10% menjadi 7%, mengindikasikan tekanan biaya atau penurunan daya saing, ketergantungan pada satu lini bisnis yaitu mebel sehingga rentan terhadap fluktuasi industri, lalu belum adanya ide jelas untuk diversifikasi biaya bisnis baru. Hal ini memungkinkan kurangnya inovasi dalam pemasaran atau produk. Nah, pada opportunities atau peluang, kita menemukan bahwa suku bunga pinjaman bank rendah sekitar 5% untuk mendanai ekspansi atau investasi. Lalu adanya instrumen investasi rendah risiko seperti obligasi kupon 9% yang memberikan return menarik. Selanjutnya ada peluang ekspansi digital dengan pemasaran online dan juga e-commerce untuk meningkatkan revenue. Selanjutnya peluang akuisisi dan diversifikasi ke bisnis lain di luar mebel. Dan yang terakhir ada permintaan terhadap produk mebel custom dan sustainability yang semakin meningkat. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman. Nah, kita menemukan bahwa tekanan kompetitif di industri mebel yang memicu perang harga dan penurunan margin, penurunan profitabilitas seperti NPM turun yang dapat berlanjut jika tidak ada intervensi strategisnya. Lalu yang selanjutnya ada risiko kegagalan tinggi jika masuk ke bisnis baru tanpa perancangan strategis yang matang. Yang selanjutnya ada kondisi ekonomi makro yang dapat menekankan daya beli konsumen. Selanjutnya, kita akan menganalisis alternatif strategi yang sudah awal tadi akan dilakukan, yaitu yang pertama ada likuidasi. Dengan perusahaan dengan EBITDA 45% ini mempunyai nilai jual dan potensi pemulihan yang sangat tinggi. Jadi opsi ini, likuidasi ini dilakukan jika perusahaan sudah tidak profitable dan tidak ada prospek di masa depan. Maka keputusan untuk likuidasi ini tidak direkomendasikan. Lalu pada meningkatkan tim pemasaran dengan revenue 20%, kita menghitung terlebih dahulu jika revenue baru sekitar 132 miliar dikali 1,2, hasilnya adalah 158,4 miliar. Nah, dengan NPM yang kita ambilnya 7% karena diprediksikan akan turun, dengan profit 158,4 miliar tadi dikali 7%, maka hasilnya 11,088 miliar. Hal ini terdapat kenaikan laba sekitar 1,848 miliar per tahun. Laba akan naik dengan resiko yang bisa diatasi, maka keputusan untuk meningkatkan tim pemasaran dengan revenue 20% ini direkomendasikan. Selanjutnya pada keputusan akuisisi kompetitor. Jika harganya 40 miliar dengan payback 15 tahun, kita harus menghitung return per tahunnya. Jadi dibagi 40 miliar dibagi 15 tahun, hasilnya adalah 2,67 miliar dengan ROI 6,67%. Hal ini lebih rendah dari obligasi yang sebelumnya tadi sudah diketahui adalah 9%. Maka akan menghabiskan hampir seluruh kas. Maka keputusan akuisisi kompetitor ini tidak direkomendasikan. Lalu yang selanjutnya, membangun bisnis baru dengan investasi awal 50 miliar dengan risiko yang tertinggi karena belum adanya ide yang sangat jelas. Dengan risiko yang tinggi ini, return juga tidak pasti, maka strategi membangun bisnis baru ini tidak direkomendasikan. Lalu yang selanjutnya ada investasi di obligasi dengan kupon 9%. Nah, jika kita menghitung returnnya, jika diasumsikan kita menginvestasikan seluruh kas, yaitu 50% dikali 9% kuponnya, hasilnya adalah 4,5 miliar per tahun dengan risiko yang rendah dan juga returnnya stabil. Maka strategi investasi di obligasi kupon 9% ini direkomendasikan. Maka kesimpulannya, saran dan rencana hybrid yang saya rekomendasikan dengan langkah-langkah yang pertama adalah mempertahankan dan meningkatkan bisnis. Kita perlu meningkatkan tim pemasaran untuk revenue 20% dengan pendekatan digital marketing seperti e-commerce dan juga medsos. Hal ini juga perlu mengefisiensi biaya operasional. Lalu langkah yang kedua adalah diversifikasi untuk stabilitas. Perusahaan perlu mengalokasikan sebagian kas untuk membeli obligasi berkupon 9%. Hal ini bertujuan untuk menciptakan aliran pendapatan yang stabil untuk melindungi perusahaan. Lalu langkah yang ketiga, kita perlu melakukan audit internal. Tadi sudah diketahui jika NPM turun dari 10% menjadi 7%. Kita perlu melakukan audit biaya mendalam untuk mengetahui
mengapa NPM ini turun dari 10% menjadi 7%, meskipun EBITDA-nya sangat tinggi, sekitar 45%. Lalu langkah yang terakhir ada eksplorasi pertumbuhan jangka panjang. Perusahaan bisa menggunakan sisa biaya atau hasil dari revenue 20% tadi untuk membentuk tim R&D agar bisa merumuskan ide bisnis baru yang visible dan matang di luar usaha mebel. Jadi perusahaan bisa mengembangkan internal dengan tim pemasaran, juga menyiapkan untuk masa depan melalui obligasi kupon, dan juga kita bisa membentuk tim R&D agar kita bisa membangun ide bisnis baru yang visible. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan bisa menjawab pertanyaan soal-soal UTS ekonomi manajerial. Maaf jika ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.